Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 840, Penyesalan. Jiang Bieli bertanya hingga 3 kali, namun seluruh arena tetap sunyi. Tidak ada satupun yang maju menerima tantangan. Tatapan orang-orang menyapu ke segala arah, mencari sosok Beiming Lai Feng dan Cheng Hao Miao, tetapi keduanya tidak terlihat. Tampaknya mereka memang tidak berniat ikut bertarung. Emosi Ruan Zimao bergejolak. Wajahnya sedikit memerah saat ia menoleh ke arah Jiang Ruobing. Namun Jiang Ruobing hanya mendengus dan memalingkan wajah. Senyum tipis muncul di wajah Ruan Hongyu. Jiang Churan juga mengangguk pelan. Jika Jiang Ruobing menikah dengan Ruan Zimao, sebagai orang tua, mereka tidak punya keberatan. Ketika Jiang Bieli melihat tidak ada yang merespons dan hendak mengumumkan akhir kompetisi, tiba-tiba seseorang melangkah keluar dari kerumunan dan naik ke panggung. Keributan langsung pecah. Semua mata tertuju padanya. Itu dia? Yun Xiao sedikit terkejut, lalu segera memahami situasinya. Jiang Ruobing berseru kaget, "Saudara Luo." Wajah Ruan Zimao langsung menggelap. Ia berkata dingin, "Siapa kamu?" "Luo Qingyun," jawab pria itu tenang. Alis Ruan Zimao sedikit bergerak. Ia merasa pernah mendengar nama itu. Ia tersenyum dingin. "Kamu juga ingin menantangku?" Alis Luo Qingyun terangkat. Bibirnya bergerak pelan, mengirimkan pesan suara, "Aku tidak berniat bertarung demi Nona Ruobing. Aku hanya menginginkan kumis naga. Jika kamu bersedia memberikannya, aku akan langsung mengaku kalah." Ruan Zimao tertawa keras. "Kamu hanya seorang Marshal Supreme Bintang 8. Menurutmu kamu layak bernegosiasi denganku? Ambil senjatamu dan bertarung." Luo Qingyun mengerutkan kening. "Kamu belum pulih sepenuhnya. Aku tidak ingin mengambil keuntungan. Istirahatlah dulu." "Tidak perlu." Ruan Zimao menolak tanpa ragu. Menghadapi Marshal Supreme Bintang 8 cukup satu gerakan. "Jangan buang waktuku. Kemenangan sudah di depan mata." Ia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Siapapun yang menghalangi, tidak akan ia beri kelonggaran. Tiba-tiba Yun Xiao tertawa pelan. Ruan Zimao akan kalah. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ning Qiue pun menoleh dengan heran. Luo Qingyun ini memang sulit ditebak, tapi tidak sampai bisa mengalahkan Ruan Zimao, bukan? Ruan Hongyu mendengus dingin. Sehebat apapun dia, paling hanya bisa memberi tekanan. Tidak mungkin langsung merebut gelar juara. "Dasarmu berkata begitu?" tanya Jiang Churan. Bagaimanapun, Jiang Ruobing adalah putrinya. Ia tidak keberatan jika menikah dengan Ruan Zimao. Namun pemuda yang tiba-tiba muncul ini tidak jelas asal-usulnya dan bukan dari sekte besar. Ia tentu merasa khawatir. "Karena aku tahu kekuatan Luo Qingyun, dan juga kekuatan Ruan Zimao," jawab Yun Xiao sambil tersenyum. "Itulah sebabnya aku yakin Ruan Zimao akan kalah." Kata-katanya membuat Ruan Hongyu tertegun. Ia menatap sosok di arena dengan rasa tidak percaya. Ia memang tidak tahu kemampuan Luo Qingyun. Namun bagaimanapun, dia hanya Marshal Supreme Bintang 8. Di atas arena, Luo Qingyun terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, maafkan aku." Ia mengepalkan tinjunya dan langsung melancarkan pukulan sederhana. Tidak ada gerakan rumit, hanya kekuatan murni yang menghantam ruang hingga menimbulkan suara tajam yang menusuk telinga. Hati Ruan Zimao bergetar. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kekuatan pukulan itu jelas melampaui bayangannya. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatinya, seolah ia baru saja membuat kesalahan besar. "Bagus." Secara refleks ia berteriak, lalu membalik telapak tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ledakan keras terdengar. Kedua serangan bertabrakan di udara. Kekuatan yang ganas dan maskulin meledak ke segala arah. Keduanya terdorong mundur. "Apa? Bagaimana mungkin?" Semua orang terkejut. Dalam satu benturan, mereka justru seimbang. Ruan Hongyu bahkan sampai berdiri. Wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan.
Ia langsung sadar situasinya tidak baik. Ilusi? Dengan pengalamannya, ia bisa melihat bahwa Luo Qingyun belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Sebaliknya, Ruan Zimao sudah habis-habisan. Memang Ruan Zimao kehilangan sebagian vitalitasnya, tapi lawannya hanya Marshal Supreme Bintang 8. Mengapa selisihnya bisa sebesar ini? Ia menatap Yun Xiao dengan ngeri. Satu lagi sosok mengerikan telah muncul. Apakah kamu benar-benar tidak ingin istirahat? Tanya Luo Qingyun lagi. Wajah Ruan Zimao berubah pucat lalu memerah. Ia sangat ingin beristirahat dan memulihkan energi, tetapi sudah berjanji di depan semua orang. Ia tidak mungkin menarik kata-katanya. Tentu tidak. Ia hanya bisa mengertakkan gigi. Cermin gelombang surga di tangannya kembali bersinar. Formasi ilusi menyebar. Sosoknya perlahan menghilang di dalamnya. Dengan bantuan cermin itu, peluangnya untuk menang masih besar. Luo Qingyun mengangguk pelan. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Ia mengangkat tangannya. Tombak Huangshen muncul di genggamannya. Aura liar dan kuno langsung menyebar. Ia berdiri diam, namun terasa seperti telah berdiri di sana selama puluhan ribu tahun. Yang tersisa hanya kehendak tombak dari zaman kuno. Seolah tidak ada manusia, hanya niat tempur yang abadi. Para penonton bukan orang biasa. Formasi ilusi itu tidak bisa menghalangi pandangan mereka. Saat melihat Luo Qingyun, hati mereka langsung bergetar. Mereka tahu situasinya akan buruk. Yun Xiao juga terkejut. Baru beberapa hari berpisah, kekuatan Luo Qingyun sudah berubah drastis. Saat terakhir bertemu, ia memang bisa mengalahkan Ruan Zimao. Namun sekarang, auranya sudah memasuki ranah yang lebih dalam. Bahkan Yun Xiao sulit melihatnya tanpa menggunakan kemampuan khusus. Wajah Ruan Hongyu semakin pucat. Telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Satu pedang membelah langit. Suara Ruan Zimao terdengar dari dalam formasi ilusi, sulit ditentukan arahnya. Disertai tawa dingin, ia berkata, di dalam formasi ini, kamu bahkan tidak bisa menemukan bayanganku. Bagaimana kamu mau melawanku? Luo Qingyun tetap diam. Ia mengangkat tangannya perlahan ke kiri dan kanan. Segel demi segel masuk ke dalam tombak. Aura kuno meledak keluar, membentuk bayangan tombak raksasa di sekelilingnya. Seluruh tombak memancarkan cahaya keemasan. Karakter kuno seperti kecebong emas muncul satu persatu. Jumlahnya lebih dari 10, dan semuanya bersinar terang. Apa? Kali ini, bahkan Yun Xiao sampai berdiri. Matanya membelalak karena terkejut. Senjata kuno maha. Ruan Zimao berteriak kaget. Meski tersembunyi dalam formasi, ia tetap bisa merasakan aura berbahaya yang menyesakan. Kekuatan pedangnya meningkat drastis. Ia meraung dan menyerang dengan seluruh tenaga. Dari mulut Luo Qingyun keluar beberapa suku kata aneh. Dua karakter pada tombak tiba-tiba bersinar lebih terang dari yang lain, menekan cahaya karakter lainnya. Kekuatan yang tak tertandingi memancar dari tombak itu. Mata Yun Xiao menjadi serius. Bukan hanya kekuatan Luo Qingyun yang berubah, bahkan auranya pun berbeda dari sebelumnya. Di balik ketenangannya, tersembunyi aura ganas yang seolah bisa meledak kapan saja. Aura pedang Ruan Zimao menebas dari segala arah. Namun tombak di tangan Luo Qingyun berputar. Cahaya tombak raksasa yang terkumpul melesat ke langit, lalu berubah menjadi gelombang tekanan energi yang menyebar dan menahan semua serangan pedang. Apa? Hati Ruan Hongyu bergetar. Lawannya mampu menahan serangan penuh Ruan Zimao hanya dengan kekuatan tombak. Bagaimana mungkin ini masih bisa disebut pertarungan seimbang? Ledakan demi ledakan terdengar. Seluruh kekuatan pedang hancur di bawah cahaya tombak. Formasi ilusi pun runtuh dalam sekejap. Darah menyembur dari udara. Ruan Zimao terhempas jatuh ke arena dan memuntahkan darah. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Orang-orang di bawah panggung terkejut. Mereka tidak melihat prosesnya dengan jelas, hanya hasil yang sulit dipercaya. Tubuh Ruan Zimao kejang di atas panggung. Darah terus keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi keputusasaan. Hatinya penuh kebingungan dan penyesalan. Lukanya semakin parah, bahkan untuk berdiri pun ia tidak mampu. Wajah Ruan Hongyu juga pucat. Ia duduk lemas, kehilangan semangat.
Ning Keyue menoleh ke Yun Xiao. Kamu cukup mengenal Luo Qingyun. Bagaimana menurutmu dia? Semua orang langsung memasang telinga. Mereka sangat penasaran dengan sosok baru ini. Bahkan Jiang Churan ikut menoleh. Yun Xiao tersenyum santai. Kepribadiannya biasa saja. Tidak bisa dibandingkan denganku. Tapi kemampuannya di atas kebanyakan orang. Namun menurutku, dia tidak akan menjadi menantu kota bulan merah. Dia datang untuk harta rahasia naga. Wajah Ning Keyue langsung dingin. Karena dia sudah menang, bukan dia yang menentukan mau atau tidak. Yun Xiao hanya tersenyum pahit. Ia tahu Luo Qingyun ikut kompetisi ini murni demi kumis naga. Masalah pasti akan muncul. Luo Qingyun mengangkat kepala dan mengangguk ke arah Jiang Ruobing. Nona kedua, maaf. Aku datang demi harta rahasia naga, bukan untuk pernikahan. Suasana langsung gempar. Ruan Zimao yang terbaring di arena dipenuhi penyesalan. Jika sejak awal ia tidak bersikap sombong dan menerima tawaran Luo Qingyun, hasilnya pasti berbeda. Ia tidak akan berakhir seperti ini. Bukan hanya kehilangan kesempatan, ia juga kehilangan muka di depan semua orang. Penyesalan itu menyesakkan hatinya. Kurang ajar. Ruan Hongyu berteriak marah. Ini kompetisi untuk memilih pasangan. Kalau tidak berniat menikah, kemenanganmu tidak sah. Pergi dari sini. Luo Qingyun hanya melirik Jiang Ruobing. Ia tahu gadis itu juga tidak ingin dijadikan alat. Ia pun berbalik dan mengabaikan Ruan Hongyu, seolah tidak mendengar apapun. Wajah Ruan Hongyu memucat karena marah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Luo Qingyun tidak melanggar aturan. Apakah masih ada yang ingin menantang? Tanya Jiang Bieli seperti biasa. Kerumunan kembali ribut. Kekuatan Luo Qingyun sebagai Marshal Supreme Bintang 8 sudah terlihat jelas. Banyak yang tidak memahami bagaimana Ruan Zimao kalah, dan itu justru membuat mereka semakin gelisah. Hehe. Luo Qingyun. Sudah lama tidak bertemu. Kamu ternyata sudah sedikit berkembang. Tiba-tiba langit berubah gelap. Awan hitam berkumpul. Tekanan yang menindas menyelimuti arena. Sebuah suara dingin terdengar dari atas, diiringi tawa aneh. Hehe, kamu juga mengincar harta rahasia naga? Sayang sekali, kumis naga itu milikku. Petir berkilat di dalam awan. Bayangan naga dan harimau tampak samar, saling berkejaran. Perlahan, bayangan itu memadat menjadi sosok seorang pria yang turun dari langit. Siapa kamu? Jiang Bieli mengerutkan kening. Pria itu mendengus pelan. Fenomena di sekelilingnya menghilang. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, ia melangkah ke atas ring dan berkata dengan angkuh. Aku Run Xiang dari Laut Utara. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.